Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu, Mitra TSI, kita bisa bersua kembali di Senin pagi. Semangat Senin pagi Bapak Ibu. Insya Allah, sebagaimana janji saya, mudah-mudahan istiqomah setiap Senin, Rabu, dan Jumat. Atau boleh jadi sepekan minimal 1 kali. Makanya pekan ini saya sharing di hari Senin, karena siapa tahu Rabu, Jumat saya berhalangan, namun insya Allah kita akan konsisten mengisi di Facebook Tridaya Sinergi ID dan juga di-share ke Satria. Nah, insya Allah nanti juga ada recordingnya, kita upload di YouTube. Bapak Ibu, kemarin kita sudah sharing, ketika pertama kali saya sharing tentang 5C kalau yang kemarin terakhir. Masih ingat? Ada konsumsi. Kita perlu melakukan konsumsi terlebih dahulu, menjalankan bisnis TSI dengan mengkonsumsi secara pribadi. Kalaupun tidak mengkonsumsi, bagaimana Pak Pur? Oh, bisa. Caranya dengan melakukan promosi, mempromosikan produk sambil menawarkan untuk transaksi jual beli. Ada namanya di sana perniagaan, jual beli, penjualan langsung, direct selling. Maka perizinan kita disebutnya direct selling. Pertama adalah kita konsumsi, kemudian mempromosikan produk. Kemudian setelah dipromosikan, produk ini adalah produk konsumtif sehari habis. Dan kita sepakat semuanya bahwa terkait dengan produk yang kita pasarkan, kita punya visi bersama, siapapun itu, baik TSI maupun non-TSI, sama-sama kita menyokong bagaimana SIN ini punya market yang begitu luas. Kalaupun Indonesia saja kalkulasinya berdasarkan survei dari Tobacco Association, Global Tobacco Association, itu ada di Indonesia itu ada 69,1 juta pengkonsumsi tembakau olahan dan terus meningkat jumlahnya. Dan itulah market kita. Jadi TSI dalam hal ini ikut berkontribusi untuk bagaimana SIN ini mentas manggung di peta nasional, mudah-mudahan juga di Asia dan juga internasional. PR kita adalah tidak mudah karena kita bersaing dengan produk-produk di luar sana yang sangat masif. Produk tembakau olahan, baik berkelas-kelas, makanya di produk tembakau olahan itu ada kelompok-kelompok Bapak Ibu. Termasuk dalam cukai juga ada kelompoknya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kita sudah naik ke kelompok 2, artinya kita menuju kelompok 1 nantinya akan ada konsekuensi-konsekuensi karena kita terus meningkatkan secara jumlah produksi dari sisi pabrikan. Tentu kita insya Allah inginnya berkontribusi agar SIN ini manggung di pentas nasional. Dan salah seorang pakar ekonomi yang pernah saya ikuti, belajar darinya, mengatakan bahwa bila kita menjual berdasarkan harga, artinya perang harga, maka kita akan terseok-seok karena di luar sana tentu saja banyak yang menawarkan kemasan lebih menarik dengan harga juga lebih menarik. Bahkan brand-brand besar sekarang menciptakan produk-produk dengan harga yang tak kalah menarik. Namun ketika kita mampu menawarkan solusi, menawarkan penawaran di luar daripada produk itu sendiri, yaitu bagaimana produk itu memiliki pengalaman yang menakjubkan. Saya bukan pengalaman yang menarik lagi, tapi menakjubkan, karena kita menyaksikan sendiri bagaimana reaksi-reaksi ketika masyarakat umum luas sana untuk ditawarkan untuk mengganti tembakau olahannya dengan brand yang kita atau brand SIN. Banyak experience di sana, banyak pengalaman di sana yang mungkin kita jadi pelajaran bahwa ini bukan produk sembarangan, bukan produk kaleng-kaleng, ada values lain. Dan TSI hadir dengan menawarkan values tambahan atau nilai tambahan. Apa nilai tambahan itu? Dalam bentuk peluang usaha. Maka salah satunya kita bukan hanya menjadi konsumen, yaitu dengan konsumsi, tapi kita juga punya hak izin secara personal untuk melakukan yang namanya promosi, dan setelah dipromosikan kita perlu mendistribusikan. Maka ketiga, yaitu konsumsi, promosi, dan juga distribusi. Dan ketiga aktivitas ini kemudian kita tawarkan kepada orang-orang untuk bergabung bersama kita dalam sebuah gerakan di TSI, yaitu bagaimana kita menduplikasi 4C. Melalui apa? Melalui bagaimana kita setiap harinya terus kita perkenalkan
setiap harinya kita terus distribusikan, promosikan, konsumsi terus tiap hari, promosi terus tiap hari, distribusi terus tiap hari, duplikasi terus tiap hari melalui satu aktivitas yaitu edukasi. Kita edukasikan. Salah satunya hari ini juga saya hadir membantu Bapak Ibu Mitra. Tentu saja yang paling banyak membantu Bapak Ibu adalah upline Bapak Ibu, sponsor Bapak Ibu, orang-orang yang saat ini memperkenalkan kepada Bapak Ibu Mitra TSI, dan kami dari sisi perusahaan tugasnya sebenarnya 3 tugas kita, yaitu bagaimana memastikan bahwa distribusi produk lancar, memastikan bagaimana aturan main dan juga penghitungan poin lancar. Kita alhamdulillah sudah ada fitur bagaimana tanggal 1 sekarang Bapak Ibu bisa input poin ya, alhamdulillah. Kita terus melakukan improvement, baik pendistribusian produk, penghitungan poin, dan juga yang terakhir yaitu bagaimana pendistribusian bonus atau komisi. Tiga-tiganya ini terus kita melakukan improve. Dari distribusi produk kita terus improve. Dari penghitungan poin kita terus improve. Tanggal 1 kita bisa input poin. Dari pendistribusian bonus kita terus improve. Sekarang tidak lebih dari tanggal 5 Bapak Ibu sudah dapat menikmati bonus dan komisi, dan juga kita terus melakukan secara teknologi, dan tentunya karena teknologi otomatisasi lebih cepat, namun juga perlu didukung dengan memperbaiki data diri stokis, kemudian juga Bapak Ibu kita sarankan sebagai members rajin login, karena semua informasi pengumuman ada di sana, perapihan data dengan nama yang benar, dengan KTP yang benar, nomor WA yang benar, nomor email, alamat email yang benar, cek emailnya, dan kita terus melakukan itu. Nah, pada kesempatan pagi ini, hari Senin, mengawali pekan ini, saya ingin izin berbagi tentang hal yang namanya produk. Nanti pertemuan selanjutnya kita bahas tentang bagaimana yang namanya terkait dengan bagaimana cara memasarkan produk atau marketing plan. Sebelum ke marketing plan, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk mengingat kembali refreshing tentang produk TSI. Ya, ada beberapa hal yang menarik yang bisa kita bahas dari sisi produk. Kalau Bapak Ibu pernah diperkenalkan dengan produk TSI sebagai jembatan Bapak Ibu bergabung dengan TSI, itulah sebenar-benarnya upline Bapak Ibu dan juga mitra-mitra leaders dan juga sponsors. Bapak Ibu mendapatkan pengalaman, dan dari situ juga Bapak Ibu bisa belajar bagaimana cara memperkenalkan produk. Saya bukan hendak menafikan atau menghilangkan, tapi justru ingin menguatkan, menambah kekuatan Bapak Ibu sehingga Bapak Ibu bisa mengulang-ulang video ini dan kemudian juga membagikannya kepada mitra-mitra yang lain dan mitra-mitra yang baru. Saya rekam dan juga kami akan upload di YouTube. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, tentang produk TSI ini, terima kasih sudah bergabung bersama TSI, dan TSI ini memiliki sebuah produk yang saat ini sudah ada 14 varian. Produk resmi TSI adalah produk yang terdaftar sebagai produk yang dipasarkan khusus oleh PT Daya Sinergi Indonesia untuk dipasarkan secara penjualan langsung. Jadi kalau Bapak Ibu ada istilahnya penjualan secara konvensional, lewat jalur retail, ada agen besar, ada agen kecil, dan itu hanya bisa dioptimalkan oleh saudara-saudara kita masyarakat Indonesia yang tentu secara capital, secara modal yang besar. Kalau saya perhatikan untuk wilayah kecamatan saja, produk brand yang nasional itu membutuhkan sekitar 500 sampai 2 miliar untuk menguasai satu wilayah, satu kecamatan. Dan tentu itu dimudahkan dalam hal penyediaan distribusi karena mereka sudah juga mengalokasikan untuk promosi lewat media iklan televisi, billboard, dan juga media promosi lainnya. Dan tentu kita tidak melakukan itu. Dari sisi TSI, sistemnya bersama pabrikan bekerja sama adalah bagaimana semua budget promosi yang besar-besaran itu dialokasikan untuk Bapak Ibu sebagai promotor, distributor, sekaligus juga dalam bisnis kita. Dan untuk melakukan aktivitas tersebut perlu license, perlu izin. Jadi kalau ada perusahaan tembakau olahan yang kemudian dipasarkan secara direct selling tapi tidak memiliki izin, tentu ini kedepannya akan lumayan tidak mudah perjalanannya, karena ketika besar akan banyak yang melihat, akan ada banyak pihak-pihak yang kemudian menegur, dan tentu kita tidak menginginkan apa yang kita lakukan mengalami hambatan. Maka kita dalam rangka menunjukkan, mendemonstrasikan keseriusan dalam berusaha di bidang ini, kita akhirnya mendapatkan izin dari pemerintah dalam bentuk surat izin usaha penjualan langsung pada 2 Desember 2020, hingga kini terus diupdate, sehingga kalau ada
produk baru, kemudian varian baru itu akan senantiasa ditambahkan nanti. Kalau Bapak Ibu tentang kandungan produk tentu sudah tidak asing lagi dan sudah sangat paham dengan bagaimana experience Bapak Ibu dengan produk kita. Namun kita kemudian melakukan semacam upaya untuk melakukan promosi yang aman dari sisi perusahaan, bahwa produk-produk kita itu berbasis rasa dan juga aroma yang khas, yaitu tidak dimiliki oleh brand lain. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya ada yang bertestimoni pengalamannya ini memang beda, ada yang mengatakan ini kok tanpa filter tapi soft ya, ada experience soft. Nah itu juga salah satunya adalah yang disebut dengan rasa dan aroma yang khas. Berbicara tentang produk, tentunya kita bicara tentang eksklusivitas. Kalau Bapak Ibu perhatikan, di box pack yang memang dipasarkan oleh PT Tridaya Sinergi Indonesia, di dalam pack-nya itu, di belakangnya ini Bapak Ibu, sudah tertulis yang namanya Exclusive Distribute by PT Tridaya Sinergi Indonesia dengan sistem penjualan langsung. Nah ini kemudian yang membuat distingsi atau perbedaan yang kita perlu mengoptimalkan apa yang menjadi perbedaan ini sebagai sebuah nilai jual. Jadi Bapak Ibu, boleh jadi Bapak Ibu dalam rangka memasarkannya itu, boleh jadi misalnya punya varian-varian lain atau produk-produk lain, tapi yang mendapatkan izin atau mendapatkan license secara nasional, bahwa ini dikelola secara perusahaan network marketing dan distribution direct selling, ini sependek ingat saya, memang masih hanya ada satu di Indonesia, di Asia, bahkan di dunia, produk tembakau olahan yang dipasarkan secara penjualan langsung. Jadi ini kemudian perlu menjadi nilai jual, selling point dari Bapak Ibu, karena untuk mengkonsumsi saja, untuk menjual produk ini ke pasaran, itu bisa sekali dengan metode endorsement, selebritis, menggunakan kanal-kanal sosial media, sangat bisa Bapak Ibu. Namun kita sepakat bahwa mengembangkan SIN ini perlu bagaimana bukan hanya ditebar dan disebar produknya, tapi kita juga menebar dan menyebarkan manfaat lain dari produk ini, yaitu dalam bentuk peluang usaha, sehingga bukan hanya dirasakan dari manfaat produknya, tapi dirasakan dari bagaimana aktivitas dalam melakukan penjualan produknya. Dan ini tidak mudah. Kami perusahaan TSI sudah, ya boleh dibilang kalau bahasa metaforanya makan asam garam, sudah begitu banyak tantangannya, didagorti dia ya Bapak Ibu, dengan berbagai drama dan tantangan kita hadapi terus, baik manajemen, pabrikan maupun Bapak Ibu yang soleh-solehah menghadapi ini, karena kita yakin bahwa nahoda yang hebat itu tidak akan pernah tangguh kalau tidak pernah diuji oleh badai dan ombak yang bergelombang. Demikian pilot yang hebat itu tidak akan tangguh tanpa diuji oleh cuaca yang luar biasa menantang. Jadi TSI, alhamdulillah, biiznillah sudah melewati masa-masa dan mungkin kedepannya akan lebih menantang lagi, karena brand-brand luar boleh jadi sudah mulai membidik, sudah mulai nyirian, pihak-pihak lain juga sudah mulai nyirian, ini usaha berbasis rakyat. Karena kolaborasinya ada dua, kolaborasi produk. Kalau kemarin Bapak Ibu ada yang menyaksikan di sosial media Tridaya Sinergi ID, kami share tentang salah satu workshop. Di sana ada Nicotine War dari penulis buku Wanda Hamilton, bahwa ini memang sudah terjadi perang besar-besaran terkait dengan bagaimana Indonesia sedang diserang sedemikian rupa, mulai seperti kopra, gula, garam. Ini tembakau ini dari dulu tidak pernah tumbang terus. Indikatornya adalah tahun 98, di mana produk tembakau justru tidak bergeming, tidak terpengaruh dengan krisis moneter global. Karena ini sekali lagi memang produk tembakau olahan itu adalah produk yang memberi sumbangsih tertinggi setelah migas. Di satu sisi, di sisi lain adalah kandungan lokalnya. Jadi ini tidak terpengaruh dengan impor dari sana-sini. Bahkan kalau kita bicara mie instan saja, sekarang gandumnya sudah diimpor dari Rusia. Ini tidak tahu nih dengan Rusia dan
Ukraina perang ini katanya ada mulai berdampak ke perusahaan-perusahaan besar mie instan karena gandumnya diimpor, Bapak Ibu. Alhamdulillah, produk tembakau olahan ini produk yang kuat, grassroots, karena kandungan lokalnya yang sangat tinggi, hampir mendekati 100%. So, kita sudah ada di bisnis yang track yang tepat, produk yang tepat, tinggal bagaimana kita sama-sama rapat barisan, lurus barisan, untuk kita sama-sama agar bukan hanya tersebar dan tertebar, tapi harapannya juga kita aman. Nah, menciptakan keamanan inilah kemudian kita ingin terus sama-sama mengingatkan. Boleh jadi saya kali ini sharing terkait dengan produk, justru ingin membantu kita semua untuk aman dan nyaman, sehingga kita tidak berhenti di tengah jalan karena memang ada aduan dari pihak-pihak kompetitor atau pihak-pihak yang memang tidak ingin SIN ini bertumbuh. Makanya kita terus menggadang-gadangkan. Bapak Ibu, produk TSI ini, SIN TSI ini ada 14 varian saat ini. Insya Allah akan terus bertambah, bukan hanya varian produk tembakau olahan, karena dari pabrikan juga beberapa kali mention bahwa kita akan ada produk pendamping seperti kopi. Kita doakan sama-sama ya Bapak Ibu ya. Kita akan bahas yang ada dulu. Ada 3 klaster. Yang klaster pertama adalah terkait klaster yang filter. Filter ini ada filter, ada non-filter. Kenapa Pak tidak disebut filter dan kretek? Karena kretek non-kretek bukanlah dari filter. Jadi kalau misalnya ini yang kretek, disebutnya kretek nih, kayak Krakatau kretek. Iya kretek, tapi Platinum filter, Kujang Mas filter, itu pun kretek. Hanya ada filternya. Makanya kretek non-kretek itu bukan dibedakan dari busa. Tapi dibagi karena kalau kretek itu ada perpaduan tembakau dan cengkih. Dan cengkih dan tembakau ini adalah karya Indonesia. Tidak ada di negara lain yang namanya kretek. Masih ingat cerita Agus Salim ketika datang ke sebuah pertemuan di Inggris, dia datang ke Pangeran Philip dan mengepul-ngepulkan asap. Kemudian Pangeran Philip bertanya, itu apa? Wanginya apa? Saya kau baru. Saya tahu yang namanya produk tembakau, tapi saya tidak tahu wanginya beda. Ya inilah yang para pendahulumu merebut kekuasaan di negeri kami. Nah, itu dia menceritakan tentang cengkih. Cengkih bertemu dengan tembakau jadilah kretek. Kita membagi dalam 3 klaster sistem poin karena TSI lekat dengan promosi, distribusi, duplikasi. Nah, makanya disebutnya bisnis penjualan langsung. Kalau tadi perusahaan ada 3 tugas fungsinya, yaitu distribusi produk, menghitungkan poin, makanya dibagi 3 poin. Kali ini dari 14 varian. Yang berbasis 1 poin ada Kujang Mas filter, ada Sinergi Mind Menthol, ada Sinergi Mind, Sin filter, Platinum filter, ada Trust hitam, ada Trust Menthol, ada Sinergi New Normal Mind, ada Sinergi New Normal Menthol. Yang 1 poinnya ya Bapak Ibu. Perhatikan harga members dibanding dengan harga bandrol. Beberapa ada yang memang harga member sama atau di bawah harga bandrol ya. Harga bandrol di bawah harga member. Tapi saya perhatikan di sini harga member rata-rata di atas harga bandrol. Kecuali yang Sinergi Mind Menthol ini ya Bapak Ibu, masih ada di bawah harga bandrol. Harga bandrol seyogianya memang sama dengan harga member atau ada di atasnya, dan itu sangat leluasa. Karena dulu zaman awal-awal TSI ketika masih Platinum dan Kujang Mas, harga members itu di atas harga bandrol, dan itu lumayan challenging. Wah ini batina gede-gede ting, harga bandrolnya juga segini. Kalau sekarang aman ya Bapak Ibu. Yang 1 poin ini ada juga disebut dengan Sapu Jagat, ada Platinum, ada Sin Propos, dan juga Kujang Mas. Semuanya ini non-filter. Dan yang 0,5 basis poin, ada Sin New Normal ORG, dan ada yang 2 poin yaitu Sin Krakatau. Kalau diperhatikan di sini, ya rata-rata harga bandrolnya di atas dari harga member. Kecuali yang Krakatau. Ini 57.100, kalau bandrolnya 57.000. Tapi masih tipis ya Bapak Ibu, masih aman.
Salah satu hal yang penting dalam bisnis direct selling dan network marketing adalah kekuatan ikatan antara platform atau perusahaan network marketing dengan pabrikan. Tentu saja salah satunya adalah dalam bentuk komitmen penyediaan produk. Dari sisi kita, komitmen untuk bertumbuh, bagaimana produk itu melakukan penetrasi di pasar. Dan kita memang terus berjuang. Saat ini kita sedang merapihkan fase dari fase sebelum perbaikan dan sekarang sedang perbaiki. Apa sih yang diperbaiki? Yang diperbaiki adalah bagaimana kita melakukan perbaikan dari sisi setiap pengembang itu jelas identitasnya, tidak memiliki 2 atau 3 atau lebih dari satu lapak atau satu HU, dan ini adalah salah satu upaya sehingga ketika bertambahnya members atau keluarga kita, maka seiring dengan bertambahnya omset atau pertumbuhan penjualan produk itu sendiri. Nah, inilah yang penting bagi kita supaya kita juga sudah menasional, karena kita ingin produknya nasional, maka kitanya dulu yang memang punya mindset nasional atau mungkin market lebih besar itu memang perlu keteraturan, maka kita ikuti aturan-aturan yang ada. Salah satunya adalah bagaimana komitmen kita bersama pabrik, dan juga demikian halnya pabrik dan perusahaan mengingatkan diri dalam sebuah aspek legal. Kalau legalnya TSI sudah tidak perlu ditanya, legalnya pabrik juga sudah tidak perlu ditanya, bahwa produk yang keluar dengan pita cukai itu adalah jelas-jelas produk yang sangat legal. Artinya, saya pernah mendengar ada juga produk-produk yang kemudian dijual tanpa pita cukai, ataupun pita cukainya yang dijual pakai keller, itu oknum-oknum perusahaan-perusahaan yang memang alhamdulillah pabrikan yang bermitra dengan kita itu jauh dari itu dan sangat memperhatikan tentang aspek legal. Pun demikian, kerjasama antara pabrikan dan juga perusahaan kita, Tridaya Sinergi Indonesia. Bapak Ibu sudah rasakan bersama tentunya bagaimana ikatan-ikatan ini kita jalin, karena itu yang paling penting. Bagaimana pabrik mempercayai perusahaan, perusahaan jelas dengan memasarkan produk ini sangat percaya dengan pabrikan, dan itu dituangkan dalam perjanjian. Dan bukan hanya itu, hubungan erat kita sebagai perusahaan dan juga dengan pabrikan ini senantiasa dijalin dulu sebelum pandemi. Insya Allah mudah-mudahan tahun 2023 ini kita akan kembali visit manajemen beserta Bapak Ibu peraih prestasi Presiden Papua. Kenapa sih presidir aja? Kenapa nggak semua member? Satu, ada keterbatasan dalam hal transportasi, mobilisasi, dan juga kita akan mengikuti bagaimana tuan rumah di sana. Kita juga perlu mengenal adab, ya kita tentukan. Dan ini juga supaya Bapak Ibu semua semangat, ayo sama-sama kita presdirkeun ya. Dan pabrikan pun terus mempersiapkan, memfasilitasi kita di sana selama 3 hari 2 malam. Ada hotelnya, apalagi sekarang di villanya, dijamu oleh beliau langsung, Masya Allah. Kemudian juga kita langsung ke pabrik, menikmati langsung dari lintingan, atau kita mencoba linting langsung. Bapak Ibu yang punya presdir, tentu banyak cita-cita, kisah-kisah yang menarik. Saya mendoakan, sambil mendengarkan ini, sambil berdoa ya Bapak Ibu, semoga kita diperkenankan, sehatkan, panjang umur, 2023 kita bisa ke pabrik sana. Gaskeun, bismillah. Selain itu juga, bukan hanya kita yang berkunjung ke pabrik, ikatan erat ini terjalin ketika pabrikan juga berkunjung ke perusahaan, ke TSI. Kita sambut juga, kita jamu juga saudara-saudara kita, para pengurus, para manajemen di pabrikan, di PBT, dan juga teman-teman di sana, perwakilan manajemennya hadir di kantor kita. Kita jamu di sini, kita adakan acara, dan beliau juga hadir bersama Bunda Faza dan keluarga. Kita semua terjalin dalam satu ikatan, bahkan di suatu malam kita bersama-sama berkumpul. Wah, pokoknya mah ini mesra, sinergi dan harmonisasi antara pabrikan dan juga perusahaan. Artinya bahwa produk kita sudah khas, unik, menarik secara market, perusahaan juga insya Allah terus melakukan improvement. Jadi Bapak Ibu jangan pernah ada keraguan lagi, jangan pernah ada kakeung lagi. Mari kita sama-sama memperbaiki, perusahaan juga memperbaiki, members-members juga sekarang sepakat semuanya memperbaiki, karena eman. Eman itu bahasa Jawa, kalau bahasa Sundanya nyaah gitu ya Bapak Ibu ya, sayang. Kita terus meningkatkan sama-sama. Kita sudah ada di satu titik di mana kita sama-sama sinergi dan harmonis untuk
bagaimana caranya menebar dan menyebarkan produk SIN ini. Menjadikan brand SIN sebagai leaders produk tembakau olahan dengan sistem pemasaran penjualan langsung di Indonesia. Insya Allah, bismillah. Ini niat kita, tidak ada tawar-menawar lagi, tidak ada kompromi lagi. Kita sudah niatkan secara lurus, secara bersih, dan kita juga sudah ada di jalan yang insya Allah lurus, dengan niat yang baik, dengan cara yang benar. Maka tantangan-tantangan ke depan ketika kita niatkan, insya Allah kita akan kuat dan saling menguatkan. Amin. Nah, Bapak Ibu, dalam rangka keamanan, kenyamanan tadi, maka memang kita perlu menciptakan keamanan itu diciptakan. Jadi sebelum ini semua terjadi, maka keamanan yang perlu kita ciptakan apa sih? Salah satunya keamanan yang perlu kita ciptakan dari sisi produk adalah dengan cara mengatur promosi dan iklan dari produk itu sendiri. Pertama, kita sejak beberapa tahun silam sudah mengupload di website, jadi Bapak Ibu silakan cek di website. Kita senantiasa membantu Bapak Ibu untuk membangun kesadaran bagaimana produk TSI ini merupakan produk tembakau olahan, sehingga pengaturan promosi produk jenis tembakau olahan ini memang sudah ada di aturan pemerintah. Kenapa Pak? Kita kan perusahaan direct selling. Nah, ini memang paradoknya. Di satu sisi direct selling adalah penjualan langsung, tapi di sisi lain juga si produknya itu sendiri mengandung unsur bagaimana pengaturan iklan dan promosinya. Maka ini seninya. Ketika kita bisa memegang kuncinya, bagaimana ini seninya, perhatikan. Pemerintah mengatur bagaimana caranya agar produk tembakau olahan ini tidak sesempit-sempitnya ruang promosi. Nah, ini justru peluang bagi kita. Ketika ruang promosi secara komersial dihimpit, maka bagaimana caranya kita justru mengambil kesempitan itu sebagai sebuah peluang untuk menjadikan ini sebagai sebuah bisnis. Bayangkan, aturan-aturan yang membatasi itu justru menjadi tidak terbatas ketika kita bisa melakukan promosi secara verbal, secara direct. Ini kan menjadi peluang, sementara aturan-aturan konsumen lain kan sebetulnya memang begitu dibatasi. Iklan promosinya dibatasi, promosi di televisi dibatasi. Justru kita mah tidak terbatas 24 jam. Selama kita bisa ngopi bareng, ngobrol bareng, kita mah ngawak-ngawak aja untuk mempromosikan produk kita. Nah, hanya Bapak Ibu perlu dipahami, kami dari sisi perusahaan sebagai sebuah corporate perlu mempertimbangkan keamanan bagi kita semua. Bukan hanya keamanan bagi Bapak Ibu, bukan hanya keamanan bagi TSI, justru pengamanan bagi brand SIN-nya itu sendiri. Maka kita salah satunya upaya yang ada dalam kendali kita, yaitu mengatur lewat aturan yang kita terapkan dari sisi website, dari sisi setiap pertemuan, terutama dalam hal terkait dengan aspek-aspek yang bisa dijadikan delik bagi pihak-pihak luar sana yang ingin brand kita kemudian tidak bertumbuh. Maka kita sangat menyarankan dan mengajak sekali Bapak Ibu untuk smart, clever, cerdas, bijak dalam mempromosikan produk kita. Justru ini sebagai sebuah peluang. Salah satunya upaya kita apa? Salah satunya upaya kita adalah mengajak Bapak Ibu mitra TSI, produk ini sudah tidak ada keraguan, perusahaan juga tidak ada keraguan, pabrikan juga sudah tidak ada keraguan, tinggal bagaimana ketidakraguan ini kita mantapkan dalam bentuk pengamanan. Nah, salah satunya yaitu dalam bentuk website kita memberikan aturan iklan dan promosi. Terus bagaimana Pak Pur? Tetap kan kita juga perlu mengiklankan, apalagi sekarang zamannya digital. Saya ingin dong mempromosikan lewat WA, lewat sosial media. Maka lakukanlah hal-hal penting berikut ini, yaitu bagaimana Bapak Ibu tetap mengikuti aturan iklan promosi. Maka perusahaan dalam hal ini mendukung pergerakan Bapak Ibu dengan memberikan konten-konten yang memang bisa Bapak Ibu jadikan bahan konten untuk promosi iklan maupun produk dari TSI, dari SIN ini, dengan tetap mengikuti aturan iklan promosi dari pemerintahan, government. Bapak Ibu bisa unduh, bisa lihat di laman YouTube Tridaya Sinergi Indonesia, sudah ada 14 varian produk video iklan kita, pendek-pendek, ada yang 15 detik, ada yang 30 detik, bisa tuh dibuat story, Bapak Ibu unduh dan bisa Bapak sebarkan juga, Bapak Ibu sebarkan juga linknya. Kita sudah produksi 14 dan juga kita akan terus produksi. Jadi nanti Bapak Ibu kalau ada ide, Pak Pur, saya punya ide nih untuk iklan Platinum itu
iklannya seperti ini. Nah, silakan nanti akan diproduksi oleh tim kita. Kemudian, Bapak, kalau saya kan video tuh berat ngunduhnya. Kalau ada mah gambar lah. Nah, kita pun sedang memproduksi. Saat ini baru ada sekitar beberapa saja. Sebelum ke gambar, poster, Bapak Ibu di Tridaya Sinergi ID di YouTube, itu juga kita sudah memproduksi hampir lebih dari 188 video. Saya cek kemarin per 18 Juni, saya hitungin satu-satu. Ternyata sudah ada 188 video. Dalam rangka tadi membantu Bapak Ibu tentang 5C tadi, konsumsi, promosi, distribusi, duplikasi, dan edukasi, itu kita sudah membantu Bapak Ibu lewat 188 video di Tridaya Sinergi Indonesia. Dan itu sudah di cluster Bapak Ibu, jadi ada yang namanya tentang fosil Master Stokis kemarin, kunjungan tentang Bapak Ibu yang kemarin, ada tentang Master Stokis, ada tentang stokis, bagaimana sih cara jadi stokis, gimana sih aturannya, ada di sana. Ada tentang perpajakan, karena kita tidak lepas kalau punya penghasilan pasti punya perpajakan. Ada di sini iklan, TSI, SIN, komersial produk, ada tentang stokis, ada testimoni bisnis TSI, ada tentang ruang belajar, ada 20 video, kemarin ada sharing tentang PPU-nya, tentang bagaimana, ada tentang ngabuburit, ada tentang marketing plan juga. Bagaimana sih caranya mengembangkan marketing plan itu sudah ada. Ada para leadersnya yang berbicara langsung. Di sana ada, kemudian juga ada tentang leaders mind, tentang sinergi show, tentang bisnis TSI, tentang regulasi, tentang strategic and development, ada expert di sana, ada 25 expert yang siap membantu Bapak Ibu yang melakukan aktivitas produksi, distribusi, duplikasi, dan juga edukasi. Tentu saja Bapak Ibu melakukan aktivitas semua itu dalam bimbingan upline leaders-nya. Kami dari sisi perusahaan ikut membantu, siapa tahu Bapak Ibu membutuhkan ilmu-ilmu yang mendukung dalam mengembangkan bisnis jaringan Bapak Ibu semua. Nah, seperti yang disampaikan tadi, bahwa bukan hanya video, ada juga gambar-gambar. Kita baru memproduksi 5 poster ini, Bapak Ibu bisa unduh. Nanti kita sedang mau upload di website, sehingga Bapak Ibu bisa unduh untuk dicetak secara mandiri saja, untuk di poster, untuk di baligo atau di spanduk. Di sini ada aturan-aturan yang mengikuti aturan iklan dan promosi, sehingga kita aman, nyaman dalam menyebar dan menebarkan produk TSI. Nah, Bapak Ibu, untuk update secara harga, pastikan Bapak Ibu senantiasa update lewat website ya. Jadi tidak lewat upline atau nanya ke upline boleh, tapi kalau upline pasti kan juga Anda sebagai upline ditanya oleh members untuk mengacu kepada link tridayasinergi.com /page/index/p007/harga produk. Ini yang menjadi update, siapa tahu ternyata kemudian ada perubahan yang memandu Bapak Ibu untuk tetap menggunakan aturan harga yang berlaku di TSI. Nah, itu saja Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan. Bagaimana kemudian ini menjadi penting kami sampaikan terkait dengan produk ini. Mudah-mudahan di sesi ke depan kita akan bicara tentang, ada umurnya, tentang bagaimana sih setelah kita sudah punya pemahaman tentang produk, punya pemahaman tentang bagaimana memasarkan produk, mempromosikan produk. Kita akan membahas tentang apa saja sih aspek penting menjadi seorang members dan bagaimana mengembangkan members, dan apa saja benefit-benefit dari ketika kita bergabung menjadi seorang members. Apakah kemudian menjadi seorang unit manager itu dapatnya apa aja, syaratnya apa aja. Saya juga akan membahas tentang managers versus leaders. Apa itu managers, apa itu leaders, bagaimana kita sebagai seorang network marketers menjalankan keduanya, baik secara manajerial, tata kelola jaringan, maupun bagaimana leaders, meleads diri kita maupun meleads mitra dalam grup kita. Insya Allah mudah-mudahan sharing pendek ini bermanfaat bagi Bapak Ibu. Selamat menjalankan aktivitas dan mudah-mudahan kita semua terus diberikan kesehatan dan senantiasa diberikan kekuatan, kelancaran atas izin Allah, kita bertumbuh bersama di bisnis Tridaya Sinergi Indonesia. Amin. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir langsung maupun yang menyaksikan rekamannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.